Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mampu mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Bukan, mohon maaf ya. Jangan kita mengklaim dulu, mohon maaf ya. Ilmu yang kita terima mungkin sama. Tapi yang bagi satu orang dia berkah, bagi orang lain tidak berkah. Bagi seseorang dia dapat berkah ilmu, bagi yang lain tidak dapat berkah ilmu. Di mana letak perbedaannya? Karena dia tidak khidmat pada ilmu. Ketika dia tidak khidmat pada ilmu, tidak akan dapat berkah ilmu. Akibatnya, ilmu hanya menjadi kebanggaan dirinya, tidak mengubah keadaannya menjadi lebih baik. Padahal Nabi berulang-ulang mengatakan, hari ini sama saja dengan hari kemarin. Itu adalah orang-orang yang rugi. Hari ini, ya, lebih baik dari hari kemarin itu orang-orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu adalah orang-orang yang terlaknat. Jadi Nabi mengatakan orang yang dilaknat Allah itu adalah orang-orang yang hari ini keadaannya lebih buruk dari hari kemarin. Artinya kita belajar ilmu, naik terus kelasnya, tambah banyak doanya, tapi apa yang kita dapat itu tidak mengubah keadaan kita. Itu artinya ilmu yang kita dapat itu hanya menjadi koleksi ilmu bagi diri kita, dan itu menjadi hijab baru bagi diri kita. Kenapa saya berbicara pada wilayah-wilayah seperti ini? Supaya kita sadar bahwa sesungguhnya sepanjang kita tidak bisa menata aspek-aspek lain, mi'raj hakikat kita dalam kehidupan, mi'raj yang syariat itu tidak akan pernah mengalami. Jadi harus ada hubungan timbal balik yang positif. Dan itu baru dua-duanya secara simultan akan membuat seseorang itu mampu membebaskan dirinya dari kungkungan ketidakbebasan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, tidaklah engkau mencoba jalan mendaki. Ya. Apa itu jalan mendaki? Membebaskan diri dari perbudakan. Itu bahasa Quran. Jalan mendaki itu adalah membebaskan diri dari perbudakan. Kita diperbudak oleh keserakahan. Kita diperbudak oleh kemarahan. Kita diperbudak oleh iri hati. Kita diperbudak oleh kebencian. Kita diperbudak oleh kekerasan hati kita. Itu semua memperbudak kita. Kalau itu diperbudak oleh yang begitu-begitu, kita tidak akan pernah mengalami kebebasan. Akibatnya apa? Yang ada di dalam diri kita adalah penderitaan. Kebebasannya cuma kebebasan semu yang datang sesaat, hilang saat itu juga. Dan itu bukan kebahagiaan. Jadi sebetulnya kebahagiaan yang sejati itu bersifat kekal. Artinya kita bisa menjalani hidup apa adanya, ya, menikmati hidup apa adanya, ya, tanpa kita menyalahkan pada yang di luar diri kita. Jadi saya begini karena pilihan saya. Bukan karena kamu begitu. Ya. Jadi sebetulnya amarah yang tadi, keserakahan semua itu karena kita itu memiliki prinsip hidup, saya begini karena kamu begitu. Jadi yang pertama kata Allah, minta tolong itu dengan sabar. Ya. Sabar apa definisinya? Saya begini bukan karena kamu begitu. Nah, gitu. Yang dihafalkan. Nggak usah dihafalkan. Jadi begitu mau marah, nggak jadi, gitu kan? Begitu mau kesel, nggak jadi. Mau sakit hati, nggak jadi. Mau sedih, nggak jadi. Karena kita telah mengambil tanggung jawab oleh diri kita sendiri. Saksikan oleh ibu bapak omongan saya. Saksikan. Malam ini juga saksikan. Setelah ini dan besok, rasakan peningkatan kualitas diri, itu akan terasa. Akan ada peningkatan kualitas diri. Ya, dan kita akan sering melaporkan. Nah, itu yang disebut dengan tausiah itu, saling memperhatikan, ya, saling melaporkan. Jadi selesai pengajian itu kita sudah mulai bisa merasakan lah, ya, sedikit-sedikit latihan-latihan kecil seperti ini. Inilah yang disebut dengan latihan meditasi pada tingkat yang sangat luar biasa, praktis. Dan jika perlu kita saling mengingatkan, ya, ketika misalkan teman kita terjebak dalam sebuah kesedihan yang mendalam, kemudian ketika teman kita terjebak dalam sebuah situasi yang sangat tidak nyaman, ya diingatkan, ya, bahwa kita punya tanggung jawab atas diri kita, diingatkan. Sehingga dari saat ke saat itu kita mengalami peningkatan kedewasaan spiritual yang sangat luar biasa. Yang kedua, minta tolong kepada Allah itu dengan sholat. Tolong perhatikan, bukan sholat 5 waktu. Standar itu. Sholat secara umum. Sholat secara universal. Kenapa?
Kenapa di sini Allah meletakkan sabar dan sholat? Sholat itu dari kata waslat. Waslat itu artinya melekat. Makanya di dalam Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang yang sholatnya itu daim. Proses pelekatan diri dengan Allah tidak hanya dibatasi oleh 5 waktu. Yang satu waktunya cuma sekitar 10-15 menit. Bukan itu. Tapi proses pelekatan yang terjadi secara terus-menerus. Sehingga dia merasa cukup dengan Allah. Perasaan cukup dengan Allah itulah sesungguhnya perwujudan dari pertolongan Allah yang sesungguhnya. Jadi pertolongan Allah itu mewujud di dalam diri kita itu ada wujudnya. Ya, perwujudan dari pertolongan Allah pada diri kita yang paling utama adalah ketika Allah hadir di dalam diri kita dan kita merasakan kehadirannya. Nah, perasaan Allah hadir pada diri kita itu yang akan mengontrol seluruh aspek kehidupan kita sehingga pandangan hidup kita menjadi benar, pikiran kita pun menjadi benar dan kita pun hanya senang mendengar yang benar-benar saja dan kemudian kita pun latihan berkata yang benar dan otomatis kita pun melatih diri kita untuk selalu bertindak benar. Sebetulnya tindakan benar, kata-kata benar, ya, telinga kita mendengar yang benar, melihat yang benar, kemudian kita melakukan yang benar, itu berawal dari pandangan hidup yang benar. Ketika seseorang belum memiliki pandangan hidup yang jelas tentang kehidupannya, tidak akan benar. Sebenarnya semua perilaku kita itu tergantung pada kekuatan kita untuk memiliki visi yang jelas di dalam memandang kehidupan. Kan beda kalau orang yang visioner itu kan dia tidak berorientasi sempit ya hanya untuk kesenangan duniawi. Tapi dia bagaimana menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang yang tidak visioner dia makan ya sudah setelah makan kenyang dan enak. Tapi orang yang visioner dia makan tuh dia pikirkan buat apa saya makan, berapa banyak saya makan, apa yang harus saya makan dan setelah saya makan saya mau melakukan tindakan apa. Jadi jelas dia makan itu memiliki orientasi yang jelas. Gitu. Itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang lebih khusus. Baik, kita teruskan. Jadi orang-orang yang beriman itu minta tolongnya dengan 2 cara. Sabar dan sholat. Siapa yang menolong ketika kita sabar dan sholat? Sebetulnya ketika kita sabar, kita sedang menolong diri kita sendiri. Ketika kita tidak marah, sedang menolong siapa? Menolong diri kita. Karena ketika kita stop marah, naik kesadaran kita. Begitu kita tidak jadi marah, yang terjadi apa? Marah itu sebetulnya tidak enak. Tidak enak yang marah, tidak enak yang dimarahi. Dua-duanya tidak enak. Coba orang marah, ya napasnya ngos-ngosan. Gitu kan. Udah, jantungnya gak karu-karuan. Ya kan? Ya, terlalu banyak sebetulnya risiko yang harus dia tanggung dengan marahnya. Belum lagi dia mukul-mukul, ya kan? Oh, terlalu banyak risikonya. Jadi tindakan marah itu risikonya terlalu banyak, terlalu riskan. Oleh karena itu ketika dia menjadi tidak marah, yang harusnya dia marah, sebenarnya dia telah menolong dirinya sendiri. Jadi sangat logik kalau sabar ini dijadikan sebagai upaya untuk minta tolong. Karena sabar itu susah didefinisikan, maka saya secara kreatif mencoba untuk mencari definisi yang sederhana. Makanya inspirasinya juga sangat lokal barangkali ini. Ya, tidak kalau di benchmark itu ini tidak bersifat global. Saya cuman menyederhanakan sesuatu agar kita memulainya itu tidak susah. Kita kan selama ini mencari definisi sabar susah kan? Ya sudah. Saya definisikan dalam bahasa yang paling sederhana. Saya begini bukan karena kamu begitu. Nah itu sabar. Indikator yang paling sederhana itu saja ketika keluar dari sini kita lihat aja. Jadi sebetulnya yang nampak di luar itu adalah apa yang ada di dalam. Tapi yang penting sekarang kita ngerti dulu. Setelah ngerti cobalah kita. Karena sesungguhnya bahagia itu harus dimulai dari kebiasaan menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang menuju bahagia. Nah, setidak-tidaknya ya ada beberapa hal yang perlu kita biasakan. Untuk mencapai kebahagiaan perlu kita membiasakan diri agar kita berorientasi bahagia. Yang pertama adalah kita coba
mendefinisikan bahagia menurut terminologi baru. Ketika kita mendapat yang kita ingin bahagia, kemudian kita mendapatkan yang tidak kita ingin sedih, itu artinya bahagia tadi adalah bahagia yang di dalamnya ada kesedihan. Dan itu bukan bahagia. Paham? Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita merasa senang pada kondisi apapun. Itu yang disebut dengan kebebasan. Itu yang disebut dengan moksa. Jadi saya baru mengerti ternyata ajaran Buddha itu, ya, puncak tertingginya yang dicapai itu adalah moksa. Moksa itu adalah kebebasan. Dan kebebasan itulah yang disebut dengan bahagia. Kebebasan itu artinya dia merasa senang dalam kondisi apapun. Itu yang namanya bahagia. Kayaknya kita belum nyampe ya. Bukan belum nyampe, gak nyampe-nyampe. Karena kita tidak melatih diri kita, ya kan? Kita kan masih memilih, ya. Ketika itu sesuai dengan keinginan kita, kemudian udah pesta lah gitu ya. Ketika sesuai dengan kita, kemudian sedih, gara-gara kamu sih gitu. Usaha saya jadi bangkrut, itu. Yang kedua, jangan membatasi potensi diri kita. Jangan suka membatasi potensi diri. Nah, sekarang apa sih potensi diri kita? Kita itu bersama Allah. Ngeri nggak? Berarti potensi diri kita adalah potensi Allah. Sehebat itu sebutnya manusia. Kenapa kita tidak segagah Allah, tidak sekuat Allah, tidak sepintar Allah? Kenapa? Karena selama ini kita suka membatasi potensi diri kita. Dengan kata-kata tidak mungkin, dengan kata-kata saya mah tidak akan sampai. Betul nggak? Karena kita tidak mengizinkan tangan Allah bekerja leluasa pada diri kita. Justru kita hanya mengatur Allah agar ngikutin segala keinginan kita. Itulah yang membuat potensi diri kita tidak pernah berkembang. Kan kita kadang-kadang suka jadi setan pada orang lain. Kita orang lain sabar, udah sabarnya luar biasa. Aduh, kamu itu jadi perempuan sabar amat sih. Gitu kan. Orang yang sudah sabar, padahal sebetulnya sudah sedang mengembangkan diri untuk tidak membatasi potensi Tuhan pada dirinya. Tuhan maha sabar. Dia sedang waslat dengan Tuhan. Dia sedang melekatkan diri kepada Tuhan. Dia sedang sholat. Itu sholat yang sesungguhnya itu. Diganggu oleh pikiran kita. Karena sabarnya keterlaluan sih sabarnya gitu. Baik amat sih kamu gitu kan. Betul nggak? Nah sebetulnya sadar atau tidak sadar, saya ingin katakan bahwa kita sering membatasi potensi diri kita dengan cara apa? Membatasi kerja tangan Tuhan untuk diri kita. Paham? Suka membatasi kerja tangan Tuhan untuk diri kita? Suka, karena kita itu ya suka memilih apa yang kita ingin. Padahal sebetulnya kita tidak punya pengetahuan tentang apa yang mau kita. Juga kita tidak pernah punya pengetahuan apa yang harus kita tolak dari diri kita. Yang terbaik itu adalah yang terjadi. Ya, contoh. Mohon maaf, perhatikanlah. Orang yang punya sapi di Merapi, sapinya mati, dia tinggal. Orang yang punya rumah, dia tinggal. Pelajaran apa sesungguhnya yang sedang diajarkan Allah? Itu adalah pelajaran moksa, pembebasan. Apakah manusia ya sudah siap untuk mengalami pembebasan? Asalnya dia lahir tanpa punya kemelekatan, ketika mati tanpa kemelekatan, itu moksa, itu pembebasan. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah kesedihan, ya kan? Ketidaksiapan, mungkin penyesalan, mungkin kemarahan. Tetapi di samping itu juga ada sedikit yang pasrah barangkali, menerima kenyataan, tidak bisa menolak tangan Tuhan, dan dia menyadari bahwa Merapi adalah Tuhan sedang bekerja dengan tangannya untuk menguji kita semua. Betul? Ya. Ada pelajaran berharga di situ. Pelajaran kebebasan. Membebaskan diri dari segala kemelekatan.
Ya kan? Orang-orang yang terkena awan panas itu karena dia mempertahankan diri cuma karena ternaknya takut tidak bersama dengan dia lagi. Seperti itu ya kemelekatan kita. Ya kita juga tidak bisa barangkali itu ukuran juga bagi kita, ya kan? Kalau kita seperti itu, apa kita sudah siap? Makanya siapkan diri kita sematang mungkin untuk bisa menerima kenyataan. Karena hidup tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang ketiga, belajarlah untuk mengurangi kata harus. Jadi tegang hidup kalau begitu. Ngerti gak maksud saya? Sering gak kita mengatakan? Belajar untuk mengurangi kata harus. Karena kita ini sering sekali ya didominasi oleh suatu keharusan. Harus begini, harus begitu, harus begini. Jadi gak rileks hidup itu. Ngerti gak? Harus ngaji, gak rileks. Ngaji aja. Bukan karena suatu keharusan. Kalau kita memaksa harus, waduh, jadi pakai pokoknya nanti malam saya harus ngaji, gitu kan? Harus ngaji. Ya udah, santai saja. Justru ketika rileks menghadapi segala sesuatu, semuanya akan berjalan baik. Saya jam 7 harus, gitu kan? Malah jadi di jalan, kebut-kebutan. Harus, gitu kan? Kata-kata harus itu harus mulai dikurangi dari diri kita. Lebih banyak kita mengalirkan diri kita dengan kita berupaya maksimal, tapi tidak dalam konteks keharusan. Saya kasih tahu, kita harus punya target dan cita-cita, tapi bukan untuk dicapai. Target dan cita-cita agar kita memulai saat ini juga. Ketika kita punya target dan cita-cita, kemudian kita berpikir untuk mencapainya, maka kita akan terburu-buru dan tidak akan pernah mencapainya. Tapi ketika kita punya target dan cita-cita, tapi agar kita memulainya saat ini juga, tanpa harus terburu-buru, target dan cita-cita akan tercapai. Karena apa? Perubahan yang kecil-kecil dikalikan rutinitas sama dengan perubahan yang besar. Itu kuncinya. Jadi sebetulnya tugas kita adalah mengalihkan perubahan kecil pada rutinitas. Maka akan menjadi sebuah perubahan yang besar. Nah kita itu sering tidak sabar, lalu ingin semuanya serba cepat dan besar. Salah. Allah saja menumbuhkan kita tidak melakukan proses revolusi, melakukan proses evolusi. Kuku kita tumbuh, kalau tiba-tiba satu malam 3 cm, tiba-tiba 3 cm kan takut. Ya. Sampai kita tidak merasa apa kuku kita tumbuh. Setelah 2 minggu, 3 minggu mau makan, sama sambal, kotor, baru ada kesadaran untuk memotong kuku. Betul nggak? Tapi kalau sekarang, sebetulnya sekarang kuku kita sedang tumbuh. Tumbuh. Tapi kita merasa seakan-akan tidak tumbuh. Itu yang disebut dengan proses kuasistatik. Ya, kuasistatik itu pura-pura diam, padahal sebenarnya jalan. Rambut kita tumbuh nggak sekarang? Tumbuh. Tapi proses tumbuhnya itu sampai kita tidak merasa. Tuhan tidak mengganggu kesetimbangan kita dalam proses tumbuh. Itulah hebatnya Tuhan. Kesetimbangan kita tidak diganggu dengan proses tumbuh. Uban tidak langsung satu malam, brut gitu tiba-tiba. Tidak. Sedikit demi sedikit ditumbuhkannya. Tiba-tiba begitu kita berkaca, udah putih semua. Ya. Baik, kita teruskan. Nah, jadi kita sekarang harus berlatih mengurangi kata keharusan. Karena kata keharusan itu membuat kita menjadi tidak rileks. Justru ketika serba harus, maka kita akan tertekan. Dalam tekanan itulah kita menjadi tidak nyaman. Maka latihan untuk pembiasaan bahagianya gagal dengan kata keharusan. Kita tetap bekerja maksimal tapi rileks. Punya target dan cita-cita bukan untuk dicapai, tapi agar kita memulainya saat ini juga.